Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sebuah pertandingan yang menarik antara dua pecatur wanita, yaitu Judith Polgar dari Hungaria melawan Pavlina Angelova dari Bulgaria di ajang Olimpiade Catur Wanita tahun 1988. Ketika itu, Judith Polgar baru berusia 12 tahun, yang 2 tahun kemudian menjadi pemain termuda yang pernah mencapai gelar Grandmaster. Dia mungkin pemain catur wanita terkuat dalam sejarah. Dalam game ini, dia dengan cepat mengalahkan lawannya, di mana saat berusia belia mampu menemukan langkah kombinasi pengorbanan menteri yang cantik. Oke, kita saksikan pertandingannya. Dalam partai kali ini, Judith memegang buah putih dan Angelova buah hitam. Judith Polgar memulai dengan E4. Polgar lebih suka langkah E4 ini yang sering mengarah ke permainan dengan banyak kemungkinan taktis daripada kemungkinan posisional. Dibalas Angelova, C5, pertahanan Sisilia, kuda F3, kuda C6. Lalu langkah selanjutnya dari putih yang paling populer adalah D4. Tapi Judith memilih langkah lain menuju posisi komplikasi dengan gajah B5. Kemudian dibalas G6. Hitam berencana untuk mengembangkan gajah ke G7. Lalu rokade pendek, gajah G7, C3. Putih berencana untuk bermain D4 untuk mencari center yang kuat. E5 mencegah putih memainkan D4 dan dibalas putih dengan D4. Langkah berani dari Judith. Pion D4 diserang hitam sebanyak 4 kali dan dibela 3 kali. Pengorbanan pion yang dibenarkan atas dasar keunggulan putih dalam pengembangan dan kelemahan hitam di kotak gelap. C kali D4 dan C kali D4. Kuda kali D4, kuda kali D4, E kali D4, E5. Langkah ini membuat hitam tidak berkembang secara normal. Jika pion dipukul gajah, maka benteng ke E1, dilanjutkan F4 memenangkan gajah. Oleh karena itulah, hitam mengurungkan untuk memakan pion E5 yang berbisa itu dan memainkan langkah pengembangan kuda ke E7. Sekaligus langkah ini persiapan rokade pendek. Gajah G5 menekan petak gelap yang lemah. Rokade pendek, menteri kali D4. Hitam mengambil pionnya kembali dan masih dalam posisi yang sangat baik. Kuda C6. Hitam menawarkan pertukaran menteri. Apabila putih menerima pertukaran menteri dengan gajah pukul menteri hitam, maka akan dibalas hitam kuda kali D4. Sekaligus hitam balik mengancam 2 perwira sehingga memenangkan salah satu perwira putih. Apabila putih memainkan opsi lain yaitu gajah kali C6, maka akan dijawab hitam dengan menteri kali G5, mengembangkan menterinya sekaligus mengancam pion E5 sebanyak 2 kali. Apabila putih memainkan F4 dengan maksud melindungi pion E5 sekaligus mengancam menteri hitam, maka akan dibalas langkah cerdik hitam yaitu gajah kali E5. Oleh karena itu di posisi ini putih memainkan menteri ke H4, tetap memberikan tekanan pada menteri hitam. Dibalas hitam dengan menteri ke B6, menyerang gajah dan mengancam pion E5 dengan gajahnya. Kuda C3, putih senang mengorbankan pion untuk serangan ini. Gajah kali E5 berbahaya untuk mengambil pion ketika tertinggal dalam pengembangan. Tetapi pion pada E5 membuat gajah C8 terkurung, tidak mempunyai kesempatan tempo untuk mengembangkannya. Selain itu, hitam sekarang mengancam gajah pukul kuda C3, lalu menteri pukul gajah B5. Dibalas putih dengan benteng A ke E1. Putih mengabaikan ancaman hitam dan melanjutkan perkembangannya. Kelemahan hitam adalah kedua bentengnya tidak terkoneksi, tertutup oleh gajahnya yang terkurung. Gajah kali C3. Setelah gajah petak gelap milik hitam ini gugur, sekarang sepenuhnya petak gelap menjadi milik putih. B kali C3, menteri kali B5, menteri ke H6, menteri F5,
mencegah putih memainkan gajah ke F6 yang mengancam mat di G7. Tetapi secara mengejutkan, Judith memainkan langkah kejutan dengan mengorbankan menterinya dengan menteri kali F8 skak, dan hitam harus memakan dengan raja pukul menteri dan gajah H6 skak, dan satu-satunya langkah raja adalah ke G8 dan diakhiri dengan langkah pamungkas putih yang mengakhiri umur raja hitam dengan benteng ke E8 skak mat. Kemenangan putih ini karena hitam mengabaikan pengembangan dengan menunda pengembangan gajah C8, sehingga berakibat tidak adanya kontrol baris terakhir oleh hitam, sehingga benteng putih dapat masuk menerobos baris terakhir hitam. Oke sobat catur semua, demikian pertarungan indah antara Judith Polgar melawan Pavlina Angelova yang dimainkan di Olimpiade Catur Wanita tahun 1988. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pecinta catur semua. Sekian dan terima kasih.